Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lius Tintoro dari absen 3 dari kelas 107. Di sini saya ingin membahas tentang kondisi politik awal kedatangan Islam di wilayah Sumatera. Oke, sebelum datangnya agama Islam ke wilayah Sumatera ini sudah dipengaruhi oleh agama Hindu-Buddha yang dibawakan oleh orang-orang India melalui jalur perdagangan. Nah, pada saat itu juga masyarakat di wilayah Sumatera ini masih mempercayai kepercayaannya kepada animisme dan dinamisme, di mana kepercayaan animisme dan dinamisme ini itu masih mempercayai kepercayaan kepada roh nenek moyang dan juga kekuatan gaib. Nah, lalu struktur pemerintahan di wilayah Sumatera juga pada saat itu masih berpengaruh besar kepada India, di mana mulai dari kehidupan sehari-hari masyarakatnya dan juga struktur pemerintahan di wilayah Sumatera pada saat itu. Oke, berikutnya kita akan masuk ke awal masuknya Islam ke wilayah Sumatera ini. Oke, awal masuknya Islam ke wilayah Sumatera ini itu melalui jalur perdagangan internasional, terutama di wilayah pesisir Barus dan juga Selat Malaka. Nah, orang-orang Muslim Arab dari Persia dan Gujarat melakukan penyebaran agama Islam di wilayah Sumatera ini tidak hanya dengan menggunakan jalur perdagangan saja, akan tetapi melalui jalur dakwah, dan juga sifat-sifat teladan yang disebarkannya. Nah, dari tiga faktor itulah yang membuat masyarakat di wilayah Sumatera ini tertarik untuk memeluk agama Islam. Nah, dari situ juga mulailah muncul kerajaan Islam di wilayah Sumatera seperti kerajaan Jempa dan juga kerajaan Samudra Pasai. Oke, berikutnya kita akan membahas kerajaan yang didirikan di wilayah Sumatera. Oke, kerajaan yang didirikan di wilayah Sumatera yang pertama itu ada kerajaan Perlak. Nah, kerajaan Perlak ini juga salah satu kerajaan tertua di wilayah Sumatera, di mana kerajaan Perlak ini berdiri pada tahun 842 Masehi dan 840 Masehi dan bertepatan di Aceh Timur tepatnya. Yang kedua ada kerajaan Jempa. Nah, kerajaan Jempa ini salah satu kerajaan tua juga di wilayah Sumatera, di mana kerajaan Jempa ini berdiri pada sekitar abad ke-9, lalu dipimpin oleh Syahriar Salman dari Persia. Oke, berikutnya ada Kesultanan Siak Indrapura. Nah, Kesultanan Siak Indrapura ini juga salah satu kerajaan tua di wilayah Sumatera, dan kerajaan Siak Indrapura ini pun berdiri pada tahun 1723 Masehi dan oleh Raja Kecil di Buantan. Lalu semakin lama kelamaan dia menjadi kerajaan bawahan dari kerajaan Malaka. Oke, berikutnya kita masuk ke tokoh yang menyebarkan agama Islam di wilayah Sumatera. Oke, yang pertama ada Syekh Abdurrahman Singkil. Nah, di mana Syekh Abdurrahman Singkil ini menyebarkan agama Islam di wilayah Sumatera dengan cara mendirikan pondok pesantren di wilayah Sumatera, lalu menyebarkan agama Islam di wilayah Sumatera ini dengan secara sistematis. Oke, yang kedua ada Syekh Yahya bin Abdullah dari Muara Enim. Nah, Syekh Yahya bin Abdullah ini menyebarkan agama Islam di wilayah Sumatera dengan cara mendekatkan dengan budaya lokal. Jadi beliau mendekatkan budaya lokal di wilayah Sumatera tersebut terlebih dahulu sebelum menyebarkan agama Islam di wilayah Sumatera tersebut. Lalu yang terakhir ada Nurdin Araneri, di mana Nurdin Araneri ini menyebarkan agama Islam di wilayah Sumatera dengan cara hasil karya tulis yang ia buat, lalu ia mendakwahkannya. Nah, beliau ini membuat hasil karya tulis terlebih dahulu, lalu menyebarkannya dari hasil karya tulis yang ia buat di Kesultanan Aceh. Oke, berikutnya yang terakhir ini ada dampak politik di wilayah Sumatera pada saat itu. Oke, dampak politik kedatangan Islam di wilayah Sumatera. Masuknya agama Islam di wilayah Sumatera ini menyebabkan perubahan politik di wilayah Sumatera tersebut. Nah, terutama wilayah Sumatera tersebut, terutama di dampak politik. Masuknya agama Islam di wilayah Sumatera berubah dampak politik di wilayah Sumatera tersebut, terutama ketika para raja dan para pemimpinnya sudah memeluk agama Islam. Nah, dari situlah mulai masyarakat di wilayah tersebut pun mulai masuk ke agama Islam mengikuti para pemimpinnya. Nah, seiring berjalannya waktu, corak Hindu-Buddha di wilayah Sumatera ini pun sudah mulai menghilang dan berubah menjadi kesultanan Islam. Nah, lalu juga para raja di wilayah tersebut pun mulai mengubah nama identitasnya dari tradisional yang biasa dipanggil raja, ini mengubah dari yang tadinya raja mengubah menjadi kesultanan, di mana kesultanan ini itu identik dengan
agama Islam dan lebih ke bernuansa agama dari agama Islam tersebut. Terima kasih.